Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Pengadilan Agama Bantul, salam berubah, bergerak, berbenah. Di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan seputar Pengadilan Agama Bantul atau pengadilan agama pada umumnya. Sejauh ini yang kita dapati atau kita jumpai seringkali dikatakan pengadilan agama itu tempatnya hanya untuk orang bercerai. Tetapi tahukah Anda bahwa ada banyak hal yang ditangani oleh pengadilan agama yang belum diketahui oleh kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kami pimpinan Pengadilan Agama Bantul, Ibu Wakil Ketua Septiana SHIMH yang akan berbincang-bincang bersama kita dalam podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di prolog awal telah kami sampaikan bahwa ternyata masih banyak di antara kita ini atau masyarakat kita yang belum paham tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul. Oleh karenanya di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan Pengadilan Agama. Kalau sebagai pembuka awal pertanyaan kami, sebenarnya Pengadilan Agama itu apa? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Pengadilan Agama Bantul. Baik, atas pertanyaan dari host tadi, apa sih itu Pengadilan Agama gitu ya. Jadi Pengadilan Agama itu adalah suatu sebutan resmi bagi badan peradilan resmi yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ada 4 badan peradilan di Indonesia, yaitu pertama peradilan umum atau peradilan negeri, kedua peradilan agama, ketiga peradilan tata usaha negara, dan keempat peradilan militer. Terus pengadilan agama apa sih? Pengadilan agama itu adalah pengadilan-pengadilan yang berada di bawah badan peradilan agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara di bidang keperdataan yang terkait dengan orang-orang Islam, yang dalam hal ini merujuk kepada syariat Islam atau ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Jika tadi sudah disampaikan oleh Bu Wakil bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia dari 4 lingkungan peradilan, maka pertanyaan kami selanjutnya, kewenangannya apa saja? Jadi, kalau kita berbicara apa sih kewenangan Pengadilan Agama, merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Jadi ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Apa saja kewenangan itu? Yang pertama, kewenangan mengadili perkara di bidang perkawinan. Kedua, waris atau kewarisan. Ketiga, hibah. Keempat, wakaf, infak, zakat, sedekah, dan yang paling terakhir yaitu kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah. Berkaitan dengan perkawinan, kalau kita berbicara soal perkawinan di Indonesia memang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan tata aturannya. Misalnya untuk yang beragama selain Islam sudah ada aturan sendiri. Untuk Islam sendiri banyak hal yang menjadi polemik. Misalnya perkawinan anak-anak yang masih di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana sikap dari Pengadilan Agama soal perkawinan-perkawinan yang semacam ini? Ya, jadi untuk bidang perkawinan ini saja ya, itu ternyata mencakup banyak hal. Contohnya apa saja sih? Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya untuk anak yang belum mencapai usia tertentu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dalam perubahan yang kedua Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwasanya batasan usia nikah atau kawin bagi anak
perempuan ya, yang tadinya usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Itu masuk ke tentang keperkawinan, yaitu tentang dispensasi kawin. Tuh. Kemudian perkawinan itu meliputi apa saja? Selain dispensasi kawin juga ada tentang gugatan perceraian oleh istri yang ingin menggugat suaminya. Kemudian ada suami yang ingin mengajukan perceraian kepada istrinya atau yang disebut dengan cerai talak. Ada juga perkawinan itu bidangnya masih tentang isbat nikah, tentang hak pengasuhan anak, tentang pembatalan nikah, tentang perwalian, tentang harta bersama. Jadi banyak hal di perkawinan itu gitu. Iya. Oh begitu Bu penjelasannya soal perkawinan ya. Ternyata luar biasa. Tapi di kewenangan yang lain semacam yang Ibu sampaikan tadi ada juga masalah kewarisan. Iya. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia ini berbagai macam keyakinan dan berbagai macam cara juga untuk menyelesaikan konflik kewarisan. Ada KUH Perdata, ada yang ditangani oleh pengadilan juga yang berkaitan dengan hukum terapannya, soal bagian-bagiannya. Pertanyaan kami, di mana titik singgungnya? Perbedaannya ada di mana? Ya. Jadi kalau kewarisan, tentang perkara gugatan kewarisan itu adalah menjadi kewenangan pengadilan agama khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Karena kewarisan ini adalah kita bisa menentukan siapa sih yang menjadi ahli warisnya, misalnya satu. Kemudian menentukan apa saja sih yang menjadi harta waris gitu dari pewaris, dan termasuk juga pembagian warisnya berdasarkan hukum Islam. Ya. Jadi kalau misalnya yang di luar agama Islam ya tentu bukan menjadi kewenangan kita. Salah satu contoh misalnya ada anaknya yang mohon maaf yang keluar dari agama Islam. Nah, jadi yang seperti itu tidak berhak mendapatkan waris dan yang bersangkutan juga tidak bisa mengajukan perkara waris ke pengadilan agama karena legal standing untuk mengajukan perkara perwarisan adalah beragama Islam. Ya, baik Bu Wakil, kalau demikian ada penjelasannya. Kita sudah membahas soal perkawinan, kemudian kewarisan. Ya. Nah, kaitannya dengan hibah sama sedekah gimana, Bu? Ya, jadi sebagaimana dalam undang-undang tadi disebutkan hibah, zakat, sedekah itu juga menjadi kewenangan pengadilan agama. Kalau perkara hibah ada nggak sih di pengadilan agama? Tentu banyak. Mengenai apa saja? Ada kalau hibah itu kita lihat dulu pengertiannya. Hibah itu adalah pemberian sukarela dari seorang kepada orang lain atau kelompok orang, ya. Jadi diberikan secara cuma-cuma hibah gitu. Nah, terkadang ke depannya ketika barang ini sudah diberikan kepada orang lain, ada gugatan misalnya pembatalan hibah. Jadi ada pihak-pihak tertentu, oh itu hibahnya nggak sah, itu hibahnya seharusnya bukan kepada si A, harusnya kepada saya, misalnya seperti itu kalau hibah. Kemudian kalau zakat emang bisa ya digugat? Bisa, cuma memang untuk perkara zakat, sodako, ini perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama ini belum terlalu banyak. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada yang menggugat badan zakat tertentu misalnya, oh itu misalnya nggak transparan nih gitu, itu ternyata bisa digugat di pengadilan agama. Begitu Bu Wakil ya. Yang tidak kalah menariknya lagi yang disebutkan tadi ada masalah ekonomi. Sejauh ini kan kalau berbicara soal ekonomi selalu trennya diselesaikan oleh pengadilan lain. Nah, tapi ternyata ada disebut dengan ekonomi syariah. Itu gimana sampai pengadilan agama berwenang untuk menangani ekonomi syariah itu? Ya, kalau untuk ekonomi syariah sendiri itu mengenai kegiatan atau usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Contohnya apa? Contohnya perbankan syariah. Saat ini kan banyak sekali bank-bank yang berkonsep syariah gitu. Kemudian ada reksadana syariah, asuransi syariah, obligasi syariah. Jadi memang dia berbasis syariah gitu. Jadi penyelesaian perkara itu adalah kewenangannya pengadilan agama. Oh, begitu. Baik, itulah ngobrol singkat kami dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul berkaitan dengan pengadilan agama dan kewenangan pengadilan agama itu sendiri, dan yang dapat kami simpulkan bahwa ternyata pengadilan agama itu kewenangannya cukup luas, bukan saja hanya menangani perkara perceraian sebagaimana di prolog awal kami sampaikan, tapi ternyata dia bisa mencakup sampai pada batas ekonomi syariah. Ini luar biasa. Pengadilan agama ini ada perkara zakatnya, ada perkara hibahnya, ada kewenangan yang berkaitan dengan kewarisan, hingga yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Sebelum kami menutup atau closing dari bincang-bincang kita kali ini, barangkali ada yang mau disampaikan Bu sebagai kata penutup sebelum kami menutup kegiatan ini. Baik, closing dari saya mungkin hanya tentang bahwasanya kita umat Islam di Indonesia ini sudah diatur sedemikian tentang hukumnya ya. Jadi ketika kita menjalankan hukum itu sesuai dengan aturan, hidup kita itu akan lebih terarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai warga peradilan, kami mengajak nih Bapak Ibu semuanya, teman-teman podcast PA Bantul, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Contohnya seperti kita ini Pak, kita bekerja dari hati dengan sungguh-sungguh untuk melayani. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah, dan insya Allah berkah untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan juga keluarga kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Wakil Ketua Pengadilan Bantul atas obrolannya atau bincang-bincangnya pada podcast Pengadilan Bantul. Baik, terima kasih sahabat podcast Pengadilan Agama Bantul. Semoga kita berjumpa lagi di podcast yang lebih menarik lagi di yang akan datang. Kita tunggu. Salam berubah, bergerak, berbenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.